Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ganjil 10 IPA 2 akan mempraktekkan praktik debat dengan mosi keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Indonesia menjadi kendala utama pembelajaran daring di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyebutkan peserta dari praktik debat hari ini. Pertama, Brilian Eka Putri absen 5 sebagai moderator, Nuris Chandra Ramadhani absen 23 sebagai sekretaris, dan tim afirmasi terdiri dari Sri Utari absen 29, Anissa Rizky Ilma Aulia Siswanto absen 3, Luhung Setio Pambudi absen 17, Tanjung Pujawati absen 31, dan Faza Paramita absen 11. Dan dari tim oposisi terdiri dari Dwi Revina Putri absen 9, Indah Cahya Ramadhani absen 13, Farel Rasya Hakani absen 33, Windy Satya Baskara absen 35, dan Maulana Fahnur absen 19. Dan tim netral terdiri dari Rizka Wafira absen 27, Deniswara Zaid dan Abinaya absen 7, Muhammad Rahadian Maulana Ibrahim absen 21, dan Putri Mega Nur Hidayati absen 25. Sebelumnya saya akan mengucapkan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, setiap tim diberikan 2 putaran untuk menyampaikan pendapat, dan pada setiap putaran, setiap pembicara diberikan waktu maksimal 2 menit. Jika melebihi batas waktu akan diberhentikan. Yang kedua, untuk putaran pertama, debat dimulai dengan pendapat tim afirmasi, kemudian tim oposisi, lalu dilanjut oleh tim netral, dan begitu pula putaran kedua. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pembicara pertama dari tim afirmasi. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Ilma Aulia Siswanto, nomor absen 3. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk tim afirmasi menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Kondisi pandemi COVID-19 memaksa seluruh lapisan masyarakat dunia untuk beradaptasi dengan mengurangi frekuensi keluar rumah. Hampir semua aspek kehidupan dalam masyarakat terkena dampaknya. Salah satunya aspek pendidikan. Banyak sekolah terpaksa menghentikan kegiatan pembelajaran di sekolah dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh, dikarenakan pemerintah yang sangat menekankan agar sistem pembelajaran daring wajib dilaksanakan selama keadaan pandemi COVID-19 ini. Namun, dapat kita lihat bahwa sistem ini hanya berjalan lancar di daerah-daerah yang teknologinya sudah memadai. Lantas, bagaimana nasib daerah-daerah yang teknologinya tertinggal? Apa peran pemerintah dalam menyikapi hal ini? Pembelajaran jarak jauh di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Kami berpendapat sebagai tim afirmasi yang mendukung mosi ini, bahwa hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang pembangunannya masih kurang merata. Menurut saya, kegagalan sistem pembelajaran daring yang terjadi di daerah tertinggal adalah sebab dari kurangnya pemerataan teknologi. Memang, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa paket data gratis untuk para siswa. Namun, jika HP atau laptopnya tidak ada, paket data hanya akan menjadi pencitraan belaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Anissa sebagai pembicara 1 dari tim afirmasi. Dan selanjutnya, saya lanjutkan untuk pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Faza Paramita, absen 11 sebagai tim afirmasi, berpendapat dan melanjutkan pendapat Anissa sebelumnya, dan jika sistem itu terus berjalan, namun teknologi di daerah terpencil masih belum memadai, maka yang akan terjadi adalah terlahirnya siswa berpendidikan hanya di kota-kota besar saja, dalam artian infrastruktur teknologi komunikasinya yang memadai. Masalah ini merupakan masalah yang serius karena menurut survei dari KPAI terdapat 1.700 siswa TK hingga SMA di 20 provinsi dan 54 kabupaten, serta survei terhadap 602 guru di 14 provinsi menghasilkan data sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 36 penduduk bukan pengguna internet, 15,6 siswa yang tidak memiliki laptop atau HP, 8% guru yang tidak mengerti teknologi pembelajaran online, 42% siswa tidak memiliki kuota. Bangsa Indonesia memiliki berbagai kondisi geologis, cuaca, dan kondisi di luar ekspektasi lainnya. Hal ini berdampak pada kelancaran kinerja gadget yang digunakan untuk perantara pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Banyak siswa dari daerah pelosok terutama luar Pulau Jawa yang mengeluhkan masalah yang sama. Koneksi internet daerah mereka masih belum stabil sehingga membuat para siswa di daerah sana semakin berpotensi mengalami ketertinggalan pendidikan. Bahkan mengutip dari salah satu sumber artikel, ada beberapa kasus di mana kota tersebut adalah kota pelajar dan kota pariwisata, namun masih mengalami kendala jaringan internet yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemerataan infrastruktur TIK di Indonesia, yang akhirnya disparatis teknologi dan jaringan internet di beberapa daerah Indonesia tidak dapat terelakkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Faza Paramita sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Selanjutnya, saya lanjut untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu untuk kesempatan berbicara. Saya Maulana Fahnur, absen 19, akan menyampaikan pendapat dari tim oposisi. Pemerintah telah melakukan banyak program untuk mendukung pembelajaran daring di masa pandemi ini, seperti mengalokasikan dana BOS untuk pembelian pulsa dan paket internet, bekerja sama dengan lembaga Pandi untuk membuat domain ID untuk LMS, membuat kurikulum darurat untuk membantu pembelajaran, dan memberikan kuota internet kepada murid, guru, mahasiswa, dan dosen sebesar 10 GB, 35 GB, 42 GB per bulan. Hanya saja para murid menyalahgunakan kuota tersebut untuk hal lain selain pembelajaran, seperti game. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Maulana sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Mari kita lanjut untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk berpendapat. Saya Indah Jaya Ramadhani, absen 13 dari tim oposisi pembicara kedua. Menurut pendapat saya, di masa pandemi ini, beberapa tempat atau lokasi yang kurangnya pemahaman suatu materi bisa berinisiatif mengadakan belajar bersama di rumah salah satu siswa, di musola ataupun di tempat lainnya dengan tetap memperhatikan protokol yang ada dan pembatasan jumlah orang yang mengikuti kegiatan belajar bersama tersebut. Sekian. Terima kasih untuk Anissa terima kasih untuk Indah sebagai pembicara kedua dari tim dari tim oposisi. Mari kita lanjut untuk pembicara pertama dari tim netral. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniswara Zaidan Abinaya, absen 07. Menurut pendapat saya, pembelajaran daring merupakan solusi dalam pembelajaran siswa di era pandemi ini. Meskipun demikian, pasti ada kendala dalam menjalankan proses pembelajaran ini. Salah satunya dan faktor utama adalah keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi
informasi, dan komunikasi. Keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai kendala utama pembelajaran daring di Indonesia sebenarnya tidak dapat dibenarkan maupun disalahkan. Hal ini disebabkan oleh keadaan daerah tempat tinggal yang berbeda-beda. Dilihat dari segi teknologi, informasi, dan komunikasinya. Misalnya saja, tingkat teknologi di sekolah Surabaya lebih canggih daripada sekolah di daerah pesisir Lumajang. Sinyal di Surabaya juga lebih stabil, medannya juga lebih mudah dijangkau untuk sekolah di Surabaya. Perbedaan tingkat teknologi untuk sekolah yang sepulau saja sudah seperti ini. Belum lagi jika di luar pulau. Sebut saja di pedalaman Sumatera. Untuk menjangkau ke daerahnya saja masih melewati hutan belantara. Belum lagi sinyalnya. Bagaimana menurut Anda? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Daniswara sebagai pembicara pertama dari tim netral. Mari kita lanjut untuk pembicara kedua dari tim netral. Waktu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Wafira, absen 27 dari pembicara 2 tim netral. Jadi kalau menurut saya, memang benar dengan adanya keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dapat disalahkan maupun dibenarkan. Hal ini tergantung pada faktor kondisi daerah yang berbeda-beda. Seperti misalkan di Sumatera, Kalimantan, maupun di pedalaman Papua. Mereka masih kesulitan dalam mencari sinyal, masih kurang dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masih terhambat dalam pembelajaran daring. Tetapi kita juga dapat melihat di Pulau Jawa. Mereka di Pulau Jawa sudah difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Selain itu, khususnya di seperti di Surabaya, mereka itu juga difasilitasi dengan teknologi yang baik juga. Selain itu, mereka juga didukung dengan kemampuan teknologi yang baik, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Rizka Wafira sebagai pembaca kedua dari tim netral. Itu tadi sesi pertama dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Mari kita masuk untuk sesi kedua dan dimulai dari pembaca ketiga dari tim afirmasi. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu saya untuk berpendapat. Saya Luhung Setia Pambudi, absen 17 dari pembicara 3 tim afirmasi. Jadi di sini saya akan melanjutkan bahwa tim kami tetap setuju jika keterbatasan jangkauan infrastruktur, teknologi, dan komunikasi itu menjadi masalah terbesar dalam pembelajaran jarak jauh. Memang di kala pandemi COVID ini kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif karena masih terkendala di sektor keterbatasan teknologinya. Dan keterbatasan teknologi ini menyebabkan banyak sekali masalah yang cukup merugikan bagi siswa seperti kita. Contohnya adalah mungkin kita mengalami sendiri hal-hal seperti ini. Contohnya koneksi internet yang tidak stabil itu akan menyebabkan ketertinggalan pendidikan dan juga keterbatasan perangkat TIK menyebabkan kurang lancar dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Luhung sebagai pembaca ketiga dari tim afirmasi sesi kedua ini. Dilanjutkan dengan pembaca keempat dari tim afirmasi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Sebelumnya,
Perkenalkan, nama saya Sri Utari, absen 29 dari tim afirmasi. Saya akan melanjutkan pendapat dari pembicara ketiga, yaitu hambatan-hambatan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran dapat disimpulkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, hambatan secara fisik. Hambatan secara fisik dapat berupa sarana maupun prasarana yang belum memadai, terutama untuk daerah pedesaan. Jadi, kalaupun sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih sangat minim sekali, baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu peralatan tersebut. Contohnya yaitu masih dipergunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal dari zamannya, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK di zaman sekarang yang begitu pesat. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Utari sebagai pembaca keempat dari tim afirmasi. Dan dilanjutkan untuk pembaca terakhir dari tim afirmasi sesi kedua ini, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Tanjung Pujawati, absen 31. Saya akan melanjutkan pendapat dari pembicara keempat. Untuk yang kedua, secara fisik, kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan TIK dalam melaksanakan proses PBM. Guru takut gagal mengajar melalui penggunaan TIK yang saat ini sangat disarankan. Walaupun penggunaannya ICT dan dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli, kurangnya kompetensi guru yang dimaksud di sini adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pedagogis praktek, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas mereka. Sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan, sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru, yaitu dengan integrasi TIK dalam PBM. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan TIK dalam PBM tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk Tanjung sebagai pembicara kelima dari tim afirmasi. Itulah tadi pendapat-pendapat dari tim afirmasi. Sekarang bisa dilanjutkan untuk pembaca ketiga dari tim oposisi. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya Farel Rasyakani, absen 33, mewakili tim oposisi ingin memberikan pendapat bahwa keterbatasan informasi pada saat ini sudah diselesaikan karena pada saat ini sudah banyak guru yang mengajarkan tentang masalah informasi ke murid-murid yang berada di pedalaman, dan pemerintah juga memberikan bantuan untuk memberikan gadget kepada mereka untuk keperluan informasi mengenai masalah pembelajaran daring. Sekian pendapat saya, terima kasih. Terima kasih untuk Farel sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pembaca keempat dari tim oposisi. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Windy Satya Baskara, absen 35. Pendapat saya, pemerintah telah melakukan kerjasama terhadap web dan aplikasi yang berusaha untuk meningkatkan infrastruktur dalam pembelajaran online ini.
seperti sekolah telah menggunakan Zoom, Teams untuk melakukan pembelajaran, sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh siswa-siswi dan tidak ada alasan lagi untuk teknologi terbatas. Pada faktor ekonomi, banyak orang tua yang terbebani uang kuota anak setiap bulan, bahkan setiap minggu. Hampir setengah wali murid mengeluh tentang kuota anak pada sosial budaya. Ada beberapa kendala yang dihadapi siswa-siswa di Indonesia. 1. Kurang dampingan orang tua. Kurang bimbingan orang tua sebanyak 3% dari total responden. Angka ini juga relatif besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Banyak orang tua yang tidak siap membimbing anak belajar di jam-jam yang seharusnya sekolah. Ibu rumah tangga memiliki kesibukan lain di siang hari karena biasanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak ke sekolah. Kondisi ini menyebabkan sejumlah orang tua mulai menuntut kemandirian anak, belum lagi jika dalam satu keluarga ada lebih dari satu anak, sehingga perhatian orang tua bisa terpecah. Sementara itu, sebanyak 13 responden mengaku menghadapi kendala lain. Terima kasih, itu pendapat saya. Terima kasih untuk Windy sebagai pembicara keempat dari tim oposisi. Dan yang terakhir dari pembicara kelima dari tim oposisi ini, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Dwi Revina ingin melanjutkan pendapat dari pembicara 4 Winsa. Kurangnya bimbingan guru. Kurangnya bimbingan guru sebanyak 38% responden mengatakan kurangnya bimbingan guru dari responden yang disaf dalam prevensi masyarakat terhadap COVID-19. Kondisi ini terjadi karena komunikasi dengan guru sangat minim selama belajar daring. Pembelajaran yang digunakan dengan WhatsApp dan aplikasi belajar pada umumnya diikuti banyak murid dengan satu guru, sehingga guru tidak dapat menjawab dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya, apalagi menyampaikan kendala secara jelas. Kemampuan guru dan kemampuan otak siswa pun menjadi kendala pembelajaran daring di Indonesia. Banyak guru yang tidak siap untuk kegiatan pembelajaran daring ini. Ketika pembelajaran daring berlangsung, guru harus memilih materi pembelajaran dengan sangat ekstra agar tidak terjadi miskonsepsi antara guru dan wali murid atau siswa ketika mempelajari materi. Di sisi lain, guru juga harus melihat kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Sehingga pembuatan materi ketika pembelajaran dilakukan secara daring harus dilakukan secara maksimal. Selain itu, kegiatan pembelajaran daring secara mendadak mengubah TPM 2003. Penilaian kegiatan pembelajaran meliputi aspek efektif, kognitif, dan pemeriksaan 2023 terdapat 3 prinsip dalam penilaian, yaitu bermakna, transpitasi, ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Banyak semua siswa memperoleh nilai maksimal ketika diberi soal. Hal itu menjadi pertanyaan bagi guru. Apakah siswa benar-benar memperoleh atau siswa datang pulang desa sambil mengerjakan tugas? Sehingga yang terjadi adalah guru tidak dapat menilai ketercapaian pembelajaran secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan pada kemampuan otak siswa, banyak siswa yang mengeluh akan tidak pahamnya materi yang diberikan oleh guru. Hampir 3/4 siswa yang ada di Indonesia mengatakannya. Sekian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih untuk Dwi Revina sebagai pembicara kelima dari tim oposisi ini. Itulah tadi pendapat dari tim oposisi. Mari kita lanjutkan untuk pembaca ketiga dari tim netral. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Putri Mega Nuridayati dari nomor absen 25 akan menyampaikan pendapat saya. Merujuk pada penjelasan dari pembicara 1 dan 2 tim netral, sebaiknya pemerintah tidak hanya berorientasi pada daerah terjangkau saja, namun juga di daerah pelosok. Daerah pelosok ini tidak hanya yang berada di luar Pulau Jawa, namun sekolah-sekolah yang berada di Pulau Jawa, namun jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Contohnya daerah pesisir pantai dan daerah di tengah hutan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan sistem pendidikan berbeda pada seluruh daerah, diukur dengan tingkat kemajuan TIK, letak sekolah, serta kondisi ekonomi dari setiap siswa. Hal tersebut perlu dilakukan agar setiap siswa tetap melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi ini. Karena jika pembelajaran tidak dapat terlaksana, maka para siswa akan malas untuk belajar. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita di masa depan. Bagaimana nasib generasi muda kita jika tidak mendapat pendidikan yang seharusnya? Namun, kembali lagi pada setiap individu, bahwa kita tidak hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah formal, akan tetapi kita juga bisa mendapatkan pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar kita, yakni pendidikan moral dan karakter. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Putri Mega untuk pendapatnya. Dilanjutkan kepada pembaca keempat dari tim netral ini. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Saya Muhammad Al-Hadian Maulana Ibrahim, absen 17 sebagai pembicara keempat dari tim netral. Saya setuju dengan pembicara ketiga bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem pendidikan perlu diterapkan dengan berbeda pada setiap daerahnya. Seperti dilihat dari berbagai aspek yang telah dijelaskan oleh pembicara ketiga. Daerah pelosok untuk sekolah-sekolahnya dapat diterapkan melalui pembelajaran tatap muka, seperti program Guru Sambang. Namun, harus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Program ini dapat dilakukan selama 2 kali seminggu, dengan jumlah siswa setiap kelompok kurang dari 15 siswa. Sedangkan untuk yang sekolah-sekolah di daerah terjangkau, pemerintah bisa menerapkan kebijakan sistem pendidikan ini dengan tetap menerapkan pembelajaran daring. Namun, sebaiknya pemerintah juga tidak melarang sekolah-sekolah tersebut untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sebaiknya sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem pembelajaran gabungan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran tatap muka dikhususkan untuk siswa-siswa yang mengalami keterbatasan TIK ataupun mengalami atau memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, sekali lagi, pembelajaran tatap muka perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, atau tenaga pendidik, para siswa, dan juga orang tua dalam melakukan kegiatan pembelajaran demi lancarnya proses pembelajaran di era pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Radian atas pendapatnya. Itu tadi pendapat dari tim netral. Dan selanjutnya bisa disiapkan oleh sekretaris hasil diskusinya dan bisa dibaca hasil diskusinya. Sekretaris, waktunya dipersilahkan.
Terima kasih Brilian Eka Putri untuk waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari tim afirmasi, oposisi, dan juga tim netral. Untuk yang pertama, saya akan membacakan hasil diskusi dari tim afirmasi. Tim afirmasi setuju bahwa keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Indonesia menjadi kendala utama pembelajaran daring di Indonesia karena masalah koneksi internet dan juga keterbatasan TIK. Yang kedua, hasil diskusi dari tim oposisi mengatakan bahwa masalah daring sudah diatasi dan juga keterbatasan infrastruktur teknologi, informasi, dan internet juga sudah diatasi oleh pemerintah dengan pemberian kuota secara gratis. Dan juga guru-guru sudah mengajarkan masalah informasi pada murid. Yang ketiga, pendapat dari tim afirmasi mengatakan bahwa pembelajaran daring merupakan solusi dalam pembelajaran siswa di era globalisasi, di era pandemi ini. Meskipun demikian, pasti ada kendala dalam menjalankan proses pembelajaran. Keterbatasan jangkauan infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi juga tidak bisa disalahkan, karena ini juga disebabkan oleh keadaan tempat tinggal yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih untuk sekretaris. Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan yang pertama dari tim afirmasi, yaitu keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi, informasi, dan internet menjadi kendala pembelajaran Indonesia dan tidak efektif. Dan kesimpulan dari tim oposisi yang dapat saya ambil yaitu keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi, informasi, dan internet sudah diatasi oleh pemerintah dengan pemberian kuota internet secara gratis. Jadi masalah kuota tidak menjadi penghalang dan alasan siswa tidak mengikuti pembelajaran. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari tim netral yaitu keterbatasan jangkauan infrastruktur, informasi, dan internet tidak dapat dibenarkan atau disalahkan. Karena hal ini disebabkan oleh keadaan daerah tempat tinggal yang berbeda-beda, dilihat dari segi teknologi, informasi, dan komunikasinya. Sekian praktek debat dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.